Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Mufida dengan NIM 06031182380009. Saya dari program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang model pembelajaran kontekstual dengan menggunakan model pemrosesan informasi. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi yang diampu oleh Ibu Dr. Randa dan Koryati MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Apa sih model pembelajaran kontekstual? Model pembelajaran kontekstual adalah konsepsi model pembelajaran yang dapat membantu guru menghubungkan antara materi belajar dengan realisasi kehidupan. Motivasi siswa untuk mampu menghubungkan antara pengetahuan dan bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun di dunia kerja nanti. Karakteristik model pembelajaran kontekstual dibagi menjadi 6. Yaitu yang pertama adalah kegiatan belajar adalah suatu rangkaian proses yang orientasi pada aktivitas pengetahuan yang sudah ada pada diri seorang individu. Yang kedua adalah materi yang dipelajari merupakan proses menghubungkan antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran bertujuan untuk memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Yang keempat, orientasi pembelajaran adalah suatu membangkitkan pemahaman dan meyakinkan, bukan sekedar hafalan. Yang kelima adalah pengetahuan yang sudah dipelajari dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam adalah setiap pengetahuan baru yang dihasilkan melalui kegiatan belajar adalah suatu refleksi atau umpan balik yang bertujuan untuk proses memperbaiki dan menyempurnakan. Penerapan model pembelajaran kontekstual dibagi menjadi 5, yaitu menghubungkan. Siswa menghubungkan antara materi atau teori yang dipelajari dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengalaman langsung. Siswa diajak untuk mampu melakukan pengamatan, penyelidikan, eksplorasi, dan penelitian sehingga mendapat suatu pengalaman secara langsung terhadap suatu fenomena atau aktivitas sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah penerapan. Siswa diharuskan mampu menerapkan apa yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah bekerja sama. Siswa dan guru ataupun sesama siswa secara berkelompok dapat bekerja sama untuk memecahkan kesulitan dalam penerapan materi yang sedang dipelajari, dan guru dapat membantu siswa ketika mengalami kesulitan untuk memecahkan suatu masalah yang dalam pembelajaran tersebut. Yang kelima adalah menyampaikan. Siswa mampu menginformasikan apa yang sudah diketahui melalui proses pembelajaran, baik itu personal maupun sosial, dan juga guru menyampaikan secara langsung manfaat dari materi yang telah atau sedang dipelajari terhadap kebutuhan atau fenomena sehari-hari yang sedang dilakukan oleh individu atau suatu kelompok masyarakat. Tahapan yang dilakukan dalam penerapan model pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama adalah konstruktivisme. Siswa diarahkan untuk mencari sendiri melalui arahan dan didampingi oleh guru sehingga pengetahuan yang dihasilkan lebih meyakinkan. Yang kedua adalah menemukan. Siswa dituntut untuk mampu menemukan suatu pengetahuan berdasarkan sintesis dan konektivitas antara pengetahuan konspiratual dengan realistis yang terjadi dalam kehidupan nyata. Yang ketiga adalah pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya, seorang guru dapat mengetahui
tingkat pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kontekstual, bertanya adalah salah satu komponen utama dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Yang keempat adalah masyarakat pembelajar. Menciptakan aktivitas belajar dapat dilakukan kapan, di mana, dan dengan siapa saja, agar siswa dapat terus-menerus mencari dan menggambarkan pengetahuan yang dimiliki sehingga memiliki kemandirian belajar. Yang kelima adalah pemodelan. Siswa diajarkan untuk merealisasikan agar dapat menerapkan pengetahuan yang dilakukan dari materi ke dalam kehidupan sehari-hari. Enam adalah refleksi. Refleksi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi, menimbang, dan menghayati atau memikirkan apa yang sudah dipelajari dengan tujuan agar siswa dapat memperbaiki cara belajar sehingga membangunkan kesadaran untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh adalah penilaian yang sebenarnya. Kegiatan penilaian bertujuan agar guru dapat mengetahui tingkat pengetahuan siswa, pemahaman, keberhasilan, termasuk kesulitan, kekurangan, ataupun kelebihan masing-masing siswa yang sesuai dengan keadaan diri siswa yang sebenarnya. Contoh kegiatan pembelajaran dalam penerapan model pembelajaran kontekstual. Pendahuluan. Guru membuka pelajaran dengan meminta seorang siswa pemimpin kelas untuk melakukan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Guru memberikan apresiasi atau motivasi kepada siswa. Kemudian, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti. Yang pertama adalah investasi. Guru memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran. Kemudian, guru bertanya kepada siswa mengenai masalah apa yang dihadapi yang bersangkutan dengan materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, eksplorasi. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil dan kemudian siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil dan kemudian siswa berdiskusi untuk mencari beberapa solusi pada permasalahan yang dihadapi, didukung oleh data dan fakta yang ditemukan melalui riset atau bertanya kepada guru. Yang ketiga adalah penjelasan dan solusi. Siswa pok ke dalam laporan dan kemudian dipresentasikan di depan kelas. Yang keempat adalah pengambilan tindakan. Guru memberikan soal esai mengenai tindakan nyata yang telah diambil oleh siswa mengenai masalah penutup. Guru memberikan kesimpulan atau ringkasan materi pembelajaran. Kemudian siswa mencatat kesimpulan atau ringkasan tentang materi pembelajaran. Kemudian guru memberikan motivasi pembelajaran. Keempat, guru meminta siswa mengumpulkan tugas dan melanjutkan membuat esai di rumah. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan meminta pemimpin kelas untuk melakukan doa bersama sesudah pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual, yaitu kelebihan penerapan model pembelajaran kontekstual yaitu yang pertama, materi yang disajikan lebih kontekstual, partikel, dan faktual. Kedua, kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa dan semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berekspresi sesuai bakat dan minat masing-masing. Yang ketiga, menstimulasi siswa untuk berpikir dan berkreasi secara kreatif, kritis, dan analisis dan sistematis. Keempat, mempermudah dalam menyajikan materi dan persentase tingkat pemahaman siswa lebih signifikan karena dilakukan berdasarkan konsep. Yang kelima, materi belajar
sesuai dengan relevan dengan kehidupan masing-masing siswa yang heterogen. Yang keenam, suasana belajar aktif, interaktif, dan kondusif. Yang ketujuh, dapat diterapkan pada semua bidang studi. 8. Siswa dilakukan. Kedelapan, dapat dilakukan di dalam kelas. Kekurangan dari model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, butuh penguasaan strategi untuk menghasilkan output pembelajaran yang efektif. Yang kedua, butuh menyiapkan media untuk memberikan pembelajaran tertentu. Yang ketiga, butuh kreativitas dan manajemen waktu agar suasana pembelajaran berlangsung kondusif. Dan yang keempat, butuh pendampingan dan interaksi komunikasi yang aktif antara guru dan siswa untuk menghasilkan output pembelajaran yang maksimal. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran yang diterapkan berdasarkan kombinasi dari dua teori besar, yaitu teori behaviorisme dan konstruktivisme. Model pembelajaran kontekstual termasuk behaviorisme karena mempelajari perilaku yang dapat diamati yang dihasilkan oleh siswa sebagai pembelajaran untuk menanggapi rangsangan yang diberikan oleh guru. Sedangkan konstruktivisme melibatkan siswa untuk berkontribusi, maka dari pengetahuan sebelumnya kemudian siswa berhubungan. Sedangkan konstruktivisme melibatkan bahwa siswa berkontribusi, maka dari pengetahuan sebelumnya kemudian menghubungkan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan hidup untuk mendapatkan pemahaman baru. Pembelajaran kontekstual lebih menekankan pada peran siswa daripada guru. Materi pembelajaran ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa. Dalam prakteknya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan materi sendiri dalam konteks yang disebenarkan sehingga siswa mudah mengetahui dan memahami materi tersebut. Pengajar kontekstual dapat memotivasi siswa untuk mengeksplorasi belajar berdasarkan bakat dan minat mereka. Sebagai sebuah model pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. Namun demikian, di era digital saat ini, berdasarkan kurikulum merdeka yang dicantumkan pemerintah, model pembelajaran kontekstual sangat tepat dan relevan diterapkan dalam aktivitas pembelajaran di semua jenjang pendidikan. Baiklah, sekian penjelasan saya dalam penerapan model pembelajaran